Bab 3431 Konspirasi sialan ini. Ini benar-benar memalukan bagi orang-orang ini. Mereka tidak hanya akan disiksa oleh Anda selama hidup mereka, tetapi mereka juga akan disiksa oleh Anda bahkan setelah kematian. Lebih mudah bagi mereka untuk menempuh jalan dewa sejati daripada yang lain. Ini adalah peran yang ditakdirkan oleh Tuhan bagi mereka. Bukankah ada pepatah yang sangat bagus? Setiap orang memiliki misinya masing-masing ketika mereka dilahirkan, dan mereka tidak terkecuali. Hanya saja, mungkin bagi mereka, mereka akan merasa sangat dirugikan. Tapi keluhan mereka hanya karena mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang posisinya sendiri. Lelaki tua yang menyapu lantai itu mengangguk, sama seperti hutan ini, beberapa orang dilahirkan untuk menjadi penguasa hutannya masing-masing. Ada buaya di dalam air, yang mendominasi air, ada elang di hutan, yang mendominasi puncak di hutan, dan ada elang di tanah. Harimau adalah raja di hutan. Ya, mereka seperti sekelompok dewa sejati yang sekarat di sini. Dari sudut pandang mereka, mereka semua adalah raja dan penguasa mutlak di bidangnya masing-masing, tapi begitulah pandangan mereka. Bagi dewa atau manusia tingkat tinggi, keberadaannya bukan untuk hegemoni, melainkan hanya untuk rantai biologis yang utuh, atau dengan kata lain piramida sempurna. Manusia pada akhirnya harus bergantung pada rantai makanan yang sempurna untuk memperbaiki pola makan mereka dan mengendalikan keseimbangan ekologi. Puncak piramida selalu membutuhkan tidak hanya fondasi di bagian bawah menara, tetapi juga platform tempat puncak menara ditempatkan. Dan itu adalah platform. Apakah itu dewa sejati atau yang terbaik di antara dewa sejati, tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka hanyalah alat. Tujuan utama mereka adalah untuk satu orang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Orang tua yang menyapu lantai terkekeh dan berkata, tetapi saya juga harus memuji Anda karena membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu tidak hanya membuat orang itu tutup mulut terlebih dahulu untuk mencegah Han Sanqian mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui sekarang, tapi juga menemukan nama untuk diajak bicara. Han Sanqian dilemparkan ke tempat seperti ini untuk memberinya ujian yang bagus. Sebelumnya, kami selalu khawatir tentang bagaimana membuat orang ini masuk dengan sukarela, tapi sekarang lebih baik, ini menghemat masalah. Bahuang Tiansu tertawa tak berdaya, tapi jelas ada sedikit kebanggaan dalam senyumannya. Hei, ini bukan keahlian yang besar. Aku hanya lupa bahwa orang itu berbeda dari Taoti of Evil. Ia bisa berbicara. Karena kesalahan kecil ini, kami hampir merusak situasi secara keseluruhan. Kami harus berhati-hati di masa depan. Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk, ngomong-ngomong, saya telah melakukan semua yang seharusnya saya lakukan sekarang. Mengapa Anda tidak memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang? Haha, tanganmu gatal lagi. Ayo siapa yang takut pada siapa? Oke, tapi bagaimana kalau kita mengubah permainannya kali ini? Mendengar ini, Bahuang Tiansu segera mengerti apa yang dimaksud dengan penyapu tua itu. Sebuah ide muncul di benaknya dan dia tersenyum dan berkata, kamu tidak ingin bermain catur, tapi... Itu benar, bagaimana kalau bertaruh? Sederhana dan lugas. Apakah kamu tertarik? Orang tua yang menyapu lantai itu tersenyum. Oke, kalau begitu ayo kita bertaruh. Ayo bertaruh kapan Han Sanqian bisa keluar dari hutan ini. Saya akan bertaruh dalam 7 hari. Bahuang Tiansu juga dalam suasana hati yang baik dan berkata. Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk, inilah yang saya inginkan. Saya optimis dengan anak ini, jadi saya berani bertaruh dia akan dibebaskan dalam waktu 7 hari. Bahuang Tiansu melambaikan tangannya dan membuat perjanjian tos dengan penyapu tua itu, kalau begitu, sepakat. Namun, keduanya baru saja membuat kesepakatan tos, namun mereka tertawa terbahak-bahak hampir di saat yang bersamaan. Setelah tertawa beberapa saat, mereka berdua dengan enggan berhenti. Lelaki tua yang menyapu lantai itu bahkan meneteskan air mata, apakah kita bertindak terlalu jauh?
Han Sanqian masih di dalam dan hidup atau matinya tidak pasti, tetapi Anda bertaruh pada orang lain di sini. Bahuang Tiansu juga sedikit malu, haha, itu benar. Meskipun Han Sanqian memang sangat dinantikan, tantangan yang dia hadapi saat ini memang bukanlah sesuatu yang bisa dia tantang pada levelnya saat ini. Secara teoritis, kali ini hutan harus melakukannya. Setidaknya dia harus menghadapinya setelah dia melewati beberapa level lagi dan menyelesaikan sublimasinya. Inilah kita berdua. Hahaha. Semburan tawa menggelegar lainnya. Pada saat ini, Han Sanqian di hutan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berhenti dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bab 3432 Hutan Aneh. Han Sanqian mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, dia meminta para rakus jahat yang mengikutinya untuk berhenti tepat waktu. Satu orang dan satu binatang sepertinya berhenti bernapas untuk sementara untuk mencoba tidak membuat suara apapun. Mata Han Sanqian dalam, seperti seekor citah di malam yang gelap, mengamati sekeliling dengan cermat. Lingkungan sekitar sangat damai, bahkan sedikit menakutkan. Taoti of Evil tidak mengeluarkan suara, dan diam-diam membuka satu matanya, sepertinya merasakan sesuatu seperti Han Sanqian. Keanehan. Han Sanqian bersenandung sedikit dan merasa bingung. Di bawah kesadarannya, tampaknya segala sesuatu di sekitarnya tidak tumbuh, dan semuanya tidak ada, tetapi intuisi Han Sanqian sepertinya memberitahu Han Sanqian bahwa sepertinya ada sesuatu di sekitarnya. Han Sanqian tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, menjadi begitu cemas saat ini jelas bukan ide yang baik. Kita tidak bisa menghadapinya begitu saja di sini entah untuk berapa lama. Dengan gerakan tangannya, Wei Wei mencabut pedang giok, satu manusia dan satu binatang, dan berjalan ke depan lagi. Dan hampir tak lama setelah manusia dan binatang itu pergi, tempat mereka tadi tiba-tiba berpindah sedikit, dan akar beberapa tanaman juga bergerak perlahan seperti orang yang merentangkan tangannya. Di hutan, Anda bahkan dapat mendengar beberapa senyuman. Di sisi lain, manusia dan binatang itu telah bergerak maju beberapa ratus meter. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh perasaan Han Sanqian. Dia selalu merasa sepertinya ada yang mengikutinya, tapi ketika dia menoleh ke belakang, selain itu hutan tak berujung, di mana ada sesuatu. Ada aliran sungai yang bersilangan di depan. Di hutan, cabang seperti itu sebenarnya biasa terjadi. Han Sanqian menepuk bahu Taoti of Evil dan tiba-tiba mengubah rute. Dibandingkan dengan sungai besar dan kecil yang naik turun, Han Sanqian tidak memilih alih-alih bergegas melewati ngarai kecil di bagian bawah, ia malah melangkah lurus melewati sungai besar di bagian atas. Kecepatan arus di sini relatif lambat, dan permukaan air cenderung tenang. Namun arusnya sangat lebar, dan Han Sanqian harus menyeberanginya. Untungnya arusnya tidak dalam, dan satu orang dan satu hewan dapat menyeberangi sungai dengan hampir tanpa usaha. Kemudian, baru beberapa langkah ke darat, Han Sanqian tiba-tiba berhenti. Di belakangnya masih terdengar suara gemericik air, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, Han Sanqian tersenyum lembut keluar. Taoti of Evil mendengar suara itu dan melihat ke belakang. Ada ruang kosong yang sangat besar di belakangnya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Hanya Han Sanqian yang berbalik dengan senyuman tipis saat ini, tapi dia tidak menurunkan matanya seperti Taoti of Evil, tapi mengangguk sedikit dan melihat ke tanah. Di tanah, ada sedikit bekas air saat ini. Apakah kamu masih ingin bersembunyi? Han Sanqian mencibir, lalu mengangkat matanya dan melihat ke kiri dan kanannya. Alasan mengapa Han Sanqian memilih aliran seperti itu untuk diseberangi bukan tanpa pertimbangannya sendiri. Ia selalu curiga ada sesuatu yang mengikutinya, namun hutannya terlalu rumit, banyak akar terjerat dan banyak daun serta dahan berguguran, hal-hal ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat. Tapi alirannya berbeda. Meskipun sangat cepat, keuntungannya adalah sangat murni dan tidak mengandung terlalu banyak pengotor. Oleh karena itu,
Han Sanqian membuat sebuah rencana. Setelah dia menyeberangi sungai, dia pasti akan meninggalkan jejak kaki si pelahap jahat ketika dia sampai di darat, dan dia juga akan meninggalkan noda air di tubuhnya. Noda air inilah yang menjadi kuncinya petunjuk bagi Han Sanqian untuk menyelesaikan kasus ini. Menurut konvensi, secara alami akan ada noda air yang sesuai pada tubuh di sebelah jejak kaki kedua orang tersebut, namun harus memiliki keteraturan tertentu. Namun, jika orang atau benda lain keluar dari sungai dan kemudian sampai ke darat, sekali tidak bisa cocok dengan jejak kaki kedua orang tersebut, jika tumpang tindih seluruhnya pasti berbeda dengan Han Sanqian dalam hal noda air. Terlebih lagi, Han Sanqian, seorang pencuri, bahkan mempertimbangkan aspek ini, jadi begitu dia menyeberangi sungai, orang ini tetap berada di darat dekat dengan Eiffel Tower. Orang seperti itu, bahkan jika dia ingin menginjaknya dengan sengaja, jejak Han Sanqian pasti akan terjadi. Memiliki jejak baru dan berbeda karena kurangnya binatang. Dan yang jelas, noda air di tepi pantai saat ini jelas berbeda-beda. Mengikuti arah noda air, Han Sanqian pada dasarnya yakin ada sesuatu lain di sekitarnya saat ini. Ada pedang giok yang terbungkus roda api langit dan bulan di tangannya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menjentikkan pedang giok tersebut, dan roda api langit dan bulan segera berubah menjadi dua naga panjang, berlari lurus ke kiri dan kanan. Dan hampir di saat yang sama, di hutan yang awalnya damai di sebelahnya, tiba-tiba terjadi ledakan gerakan. Bab 3433, Penjara Shenluo. Wow, wow. Di dalam hutan, pohon-pohon besar bergoyang, ranting-ranting beterbangan di tanah, daun-daun berguguran terbalik di tanah, dan urat-urat pohon mulai berguling, seolah-olah tiba-tiba terjadi gempa besar di sini. Pada saat yang sama, segala jenis tangisan hantu dan lolongan serigala memenuhi area tersebut, dan tiba-tiba, seluruh hutan berada dalam kekacauan besar. Mengaum. Taoti of Evil tiba-tiba meraung, anggota tubuhnya sedikit diturunkan ke tanah, mulutnya terbuka lebar, dan satu matanya melotot. Han Sanqian tidak berani gegabah sama sekali, dia memegang pedang giok erat-erat di tangan kanannya dan melihat sekeliling dengan sangat waspada. Pepohonan mengaum, hutan bergerak, dan angin gelap bertiup. Lari, lari, lari. Raungan yang dalam tiba-tiba melanda, dan hampir di saat yang bersamaan, dahan pohon besar di sebelah kiri Han Sanqian tiba-tiba menebas, dan mereka semua langsung menyerang Han Sanqian. Han Sanqian tiba-tiba berteriak, menghunus pedang gioknya, dan berdiri tegak tanpa bergerak, cabang-cabangnya datang dan jatuh di bawah pedang. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, terjadi ledakan besar, dedaunan yang berguguran tiba-tiba terangkat, tanah meledak, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah dedaunan menghantam langit seperti misil. Mengaum. Taoti of Evil meraung dengan marah dan bergegas ke arahnya. Menggunakan tubuhnya yang sangat kuat, batu itu hancur berkeping-keping di bawah keempat cakarnya. Dihadapkan pada serangan dari dua sisi, satu orang dan satu binatang menggunakan keterampilan unik mereka untuk menyelesaikannya satu persatu. Ledakan. Aliran sungai tersebut pun meledak secara tiba-tiba, yang semula mengalir dengan patuh di tanah, kini mereka mengangkat tubuh mereka seperti naga panjang dan jatuh dari langit sambil mengaum, hanya menyisakan dasar sungai yang sangat kering untuk membuktikan keberadaan aliran tersebut. Hati-hati. Melihat bahwa Taoti of Evil benar-benar tertarik oleh bebatuan dan tidak menyadari naga besar yang datang dari belakang, Han Sanqian berteriak dan memanggil kembali api langit dan roda bulan tepat pada waktunya. Di backhand, dia masih mengayunkan pedang giok di tangannya. Tangan kanannya untuk menahan dahan. Tangan kirinya mengumpulkan kekuatan untuk menopang roda bulan api surgawi, dan langsung menghadap naga gelombang raksasa. Mengaum. Saya mendengar suara gemuruh lagi, namun yang benar-benar berbeda dari sebelumnya adalah tidak ada ledakan sebelumnya di hutan saat ini, sebaliknya hutan relatif sepi, hanya terdengar suara gemerisik. Berdengung. Wow. Memanggil. Tapi tiba-tiba, saat Han Sanqian berkedip, di hutan di kejauhan,
sekelompok benda yang begitu padat hingga hampir membuat pusing untuk melihatnya mendekati mereka dengan gila-gilaan dan dalam skala besar. Brengsek. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi ketika dia melihat apa yang akan terjadi. Itu adalah segerombolan jutaan atau bahkan puluhan juta nyamuk, lebah dan serangga terbang kecil lainnya. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang sekuat 3.000, tetapi jumlah besar yang memenuhi langit dan menutupi bumi sudah cukup untuk menakuti siapapun. Wow! Setiap orang dan binatang buas sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat ini, menghadapi serangan kelompok serangga terbang ini, mereka hanya bisa mengatasinya dengan tergesa-gesa. Sial, apa-apaan ini? Begitu serangga terbang itu lewat, Han Sanqian tiba-tiba meraung kesakitan dan ketakutan. Taoti of Evil di sana juga terlihat memutar tubuhnya. Rupanya, seperti Han Sanqian, dia merasakan sakit yang luar biasa saat serangga terbang ini lewat. Han Sanqian menunduk dan melihat tubuhnya seperti tertusuk ribuan anak panah. Ada lubang darah di mana-mana di tubuhnya. Bahkan dimanapun ada pakaian, ada lubang yang padat, dan hampir setiap lubang tertutup lubang. Anda dapat melihat bekas gigitan pada tubuh yang berada di dalam lubang. Sialan. Han Sanqian mengutuk dengan suara rendah. Serangga terbang macam apa ini? Ini hanyalah pisau terbang yang mengancam jiwa. Sekarang tinggal lewat saja, jika orang-orang ini tetap berada di tubuhnya selama beberapa detik, bukankah gajah itu akan berubah menjadi kerangka hidup? Tetapi pada saat ini, tangan Han Sanqian penuh, dan jelas sulit baginya untuk menghadapi si pelahap jahat. Melihat segerombolan serangga terbang yang akan kembali setelah melewatinya, Han Sanqian mengertakkan gigi. Dengan paksa, dia membiarkan api langit terpisah darinya, dan dengan enggan menghadap serangga terbang secara langsung. Namun, roda bulan, yang tidak memiliki dukungan api langit, dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi naga yang berubah dari sungai. Segera setelah dikencangkan, cabang-cabang yang bisa dilawan oleh Han Sanqian juga mulai jatuh ke dalam. Dirugikan. Tentu saja api langit juga dirugikan. Kawanan serangga terbang yang mereka hadapi juga mulai menjauh karena kurangnya dukungan dari kekuatan Han Sanqian. Saat ini, Han Sanqian jelas berada dalam keadaan yang sangat sulit. Namun meski begitu, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertahan. Namun, saat ini, 4 sosok mulai perlahan muncul di pohon besar, di antara serangga terbang, di antara batu-batu besar, dan di antara naga air. Bab 3434 Dewa Aneh. Di dalam pohon besar tersebut terdapat sesosok manusia yang tingginya sekitar 2 meter, tampak seperti manusia tetapi bukan manusia, dan tampak seperti pohon tetapi bukan pohon. Tubuhnya berkepala manusia, namun anggota badannya berupa batang pohon, dan berbagai macam duri melilit tubuhnya. Namun, tubuh bagian atasnya hampir seluruhnya tidak berdaging, dan seluruhnya terbentuk dari puntiran berbagai batang pohon. Di antara serangga terbang, seseorang juga berjalan keluar, tingginya sekitar 1,7 meter, kurus, bertubuh manusia, dan berkepala manusia, anggota tubuhnya sehat, tubuhnya tampak dipenuhi berbagai serangga terbang, dan tubuhnya tampak seperti serangga terbang. Meski kepalanya berbentuk manusia, namun separuhnya hilang. Hanya sisanya yang terlihat seperti terbuat dari telur serangga. Berikutnya adalah manusia batu besar, kokoh seperti batu, stabil seperti gunung Tai, tingginya sekitar 2,5 meter, seluruh tubuhnya terbuat dari lumpur dan batu tersebut bercampur dengan ribuan lumut. Otaknya seperti bongkahan lumpur, datar dan aneh. Matanya sangat besar. Terakhir, ada manusia di dalam air. Sosoknya sangat halus, seolah-olah dia adalah hantu di dalam air, tidak memiliki anggota tubuh, tetapi memiliki satu lengan air dan satu kaki air, serta lengan kepiting dan udang. Otaknya bukan manusia, tapi seperti ikan, tapi bukan mata ikan, tapi seperti mata banteng. Keempat orang itu berjalan keluar, masing-masing tertawa terbahak-bahak, seolah Han Sanqian sudah ada di saku mereka. Kamu anak kecil,
kamu berani menerobos ke dalam hutan kematian. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Manusia pohon itu mencibir pelan dan berbicara lebih dulu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu di sini. Kita semua sangat bosan. Aku tidak menyangka kita akan tiba-tiba bersenang-senang hari ini. Sui Ren juga terkekeh pelan. Manusia serangga itu mengangkat separuh kepalanya dan tampak tersenyum, tetapi mulutnya yang tidak lengkap sepertinya tidak tersenyum. Semuanya, apa yang akan kalian lakukan? Manusia batu itu mengeluarkan suara kekar, bunuh, bunuh, bunuh. Manusia pohon dan manusia air saling memandang dan tersenyum, dan manusia pohon berkata sambil tersenyum, anak ini sangat pintar. Dia hanya tahu cara membunuh dan membunuh sepanjang hari. Haha, siapa yang tidak tergila-gila tinggal di tempat neraka ini? Biarkan aku menjadi tuannya, siksa mereka dulu lalu bunuh mereka. Setidaknya kita bisa bersenang-senang. Manusia serangga itu mengangguk dengan dingin, saya sepenuhnya setuju. Saya setuju juga, manusia pohon itu juga mengangguk. Segera setelah itu, dia melirik ke arah Han San Qian saat ini, apakah dunia Bafang saat ini telah jatuh ke level ini? Bisakah anak ini juga disebut dewa sejati? Sungguh memalukan bagi dunia bahwa dewa sejati telah jatuh sedemikian rupa, manusia serangga itu memarahi dengan jijik. Omong-omong, ini salah kita juga. Jika kita tidak terjebak di sini, bagaimana giliran para junior sampah ini yang menjadi Raja Dengji, kata manusia pohon dengan marah. Manusia batu itu menepuk dadanya dan berteriak dengan marah, bunuh, bunuh, bunuh. Meski dia masih berteriak untuk membunuh, terlihat jelas bahwa niat sebenarnya orang ini adalah untuk melampiaskan amarah yang sama seperti manusia pohon. Hei, seperti kata pepatah, jika harimau tidak ada di rumah, monyet ini akan menjadi raja. Apa yang bisa kita lakukan jika kita melahirkan monyet seperti itu? Sui Ren berkata dengan dingin dan menghina. Dari nada bicaramu, kamu adalah dewa sejati yang sudah mati, kan? Han San Qian bersikeras untuk melawan, sambil melihat keempat orang itu, dia tidak bisa menahan cibiran. Mendengar kata-kata Han San Qian, mereka berempat saling memandang, dengan bangga dan sangat meremehkan Han San Qian. Suren mendengus dingin, kita sedang berbicara, apakah sekarang giliranmu untuk menyela? Tutup mulutmu yang bau, kualifikasi apa yang harus kamu ganggu? Kata Sui Ren tidak puas. Manusia serangga itu bahkan lebih sinis lagi, jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Huff. Ketika Han San Qian mendengar ini, dia tidak hanya tidak melakukan apa yang diperintahkan, tetapi dia juga mendengus dan mencibir. Manusia serangga itu sangat marah. Bahkan jika dia ingin memenuhi janjinya, manusia pohon berbicara lebih dulu. Dia memandang Han San Qian dan berkata dengan nada menghina, apa yang kamu senandungkan? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersenandung di depan kami? Kualifikasi apa yang saya miliki? Han San Qian tersenyum, satu kualifikasi pada suatu waktu, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana rasanya sekarang Anda berada di sini? Manusia tidak seperti manusia, dan hantu tidak seperti hantu. Tapi kamu tidak tahu siapa aku. Orang yang memenuhi syarat tetaplah orang yang hidup, jadi kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan denganku? Dalam satu kalimat, mereka berempat tercekik hingga terdiam di tempat. Manusia batu itu hendak meledak dalam amarahnya di tempat, tetapi pada saat ini, manusia pohon membuka tangannya yang besar, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya segera menghalangi manusia batu itu. Bab 3435 Tapi kamu takut. Menarik. Manusia pohon itu menggerakkan tangannya lagi, menarik dahannya, memandang Han San Qian, dan berkata sambil tersenyum santai, sangat menarik untuk dibicarakan. Oke, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Aku bertanya kepadamu, mengapa kamu tidak mati sekarang dan apakah kamu masih hidup? Permasalahan manusia pohon tentunya menjadi hal yang sangat menarik bagi para serangga dan manusia air, termasuk manusia batu.
Di tempat ini yang selalu masuk hanya orang hidup dan berubah menjadi orang mati, namun kini ada orang hidup lurus yang masih selamat dan sehat. Orang itu jelas tidak baik, dan tidak ada yang bisa melewati jebakan berat itu. Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan berapa banyak keturunan yang kembali ke hutan seperti kita. Anak ini. Suiren menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia memiliki sepasang mata yang mirip. Mata sasarannya sepertinya mampu melihat melalui Han San Qian, bagaimana anak ini melakukannya. Apakah dia lulus ujian itu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Belum lagi cobaan itu sulit untuk dipecahkan oleh orang seperti kita. Bahkan nenek moyang kita pun mati di dalamnya. Anak ini benar-benar brengsek. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat? Zong pria itu mengutuk dengan jijik. Dikatakannya, di dunianya, karena ia tidak bisa lulus, maka wajar saja generasi muda itu juga tidak bisa lulus, karena tidak punya kualifikasi. Sangat mustahil bagi mereka untuk membandingkannya dengan diri mereka sendiri. Manusia pohon tidak berbicara, tetapi menatap Han San Qian dengan dingin, jelas dia setuju dengan pandangan manusia serangga itu. Han San Qian tersenyum tipis, tapi tidak berbicara. Nak, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Apakah kamu tuli? Ketika manusia serangga melihat ini, dia meraung dengan marah. Han San Qian masih tersenyum, tetapi kali ini dia berbicara, apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu tidak tahu apakah aku tuli atau tidak? Selain itu, kamu akan memberitahuku jika kamu bertanya padaku. Aku hanya tidak akan memberitahumu. Manusia serangga tidak pernah begitu marah. Serangga beterbangan di sekujur tubuhnya, dan dia jelas-jelas sedang marah. Sialan, bocah, apa katamu? Jika kamu berani, katakan lagi. Kamu bisa mengatakannya 10 kali lagi, tapi aku tidak akan mengatakannya dan kamu menggigitku. Han San Qian berkata dengan dingin dan menghina. Manusia serangga hendak segera mengambil tindakan, tetapi kali ini manusia pohon menghentikannya lagi, memandang Han San Qian, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tidak keluar dari persidangan. Han San Qian terkekeh dan ingin menggunakan kemunduran untuk maju. Han San Qian telah memainkan trik ini sampai dia tidak ingin menggunakannya lagi ketika dia berada di bumi. Jika benda ini bisa berhasil padanya, maka ibu mertuanya telah menghancurkan dunia dan bertemu dengan hantu. Ketika manusia serangga melihat Han San Qian masih terdiam, dia langsung berteriak, saya pikir sudah waktunya berhenti berbicara omong kosong dengan bajingan ini. Tidak peduli apakah dia manusia atau hantu, selama dia sampai di sini, hasil akhirnya akan sama. Manusia pohon melirik manusia air, dan manusia air berpikir sejenak, lalu mengangguk, karena kita tidak bisa menanyakan alasannya, maka tidak perlu membuang waktu. Melihat keduanya setuju, meski bingung dan sangat penasaran, sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Sambil mengangguk, manusia pohon itu setuju. Setelah mencapai kesepakatan, mereka berempat saling memandang pada saat yang sama dan hendak menghilang. Ketika mereka hendak menyerang bersama, Han San Qian berkata pada saat ini, tunggu sebentar. Setelah mendengar ini, mereka berempat muncul lagi pada saat yang sama dan melihat ke arah Han San Qian. Manusia pohon adalah orang pertama yang berbicara, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Han San Qian tampak seperti ingin dipukuli, lalu tersenyum, hanya saja aku tiba-tiba memikirkannya dan ingin mengatakannya lagi. Brengsek, apa kamu bercanda? Pria terbang itu meraung marah, bersiap untuk bertarung. Han San Qian hanya tersenyum, lawan aku. Jika aku bertarung, tidak ada yang akan memberitahumu bagaimana aku bisa bertahan. Mendengar ini, manusia pohon melirik manusia serangga dan menyuruhnya untuk tidak terlalu impulsif. Setelah dia dan manusia air saling memandang dan mencapai kesepakatan lagi, dia memandang Han San Qian, bisakah kamu mengatakannya sekarang? Han San Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kubilang aku bisa mengatakannya kapan saja, tapi aku sedikit takut. Takut. Manusia serangga itu mendengus dingin, jika kamu tahu kamu takut, katakan saja dengan cepat dan berhenti bicara yang tidak masuk akal.
Tidak, 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 bukan karena aku takut, tapi aku takut kamu takut. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tersenyum jahat. Bab 3436, apakah kamu benar-benar takut? Setelah mendengar perkataan Han Sanqian dan melihat senyuman yang ditunjukkan Han Sanqian saat ini, mereka berempat tiba-tiba menjadi marah. Ini adalah ejekan yang sangat kuat yang tidak memerlukan terlalu banyak kata atau terlalu banyak tindakan, tetapi dapat mencapai efek terbaik. Takut. Keempat orang itu menatap dengan marah, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa takut? Lebih penting lagi, apakah mereka masih takut pada pria yang dipandang terbawah dan tidak bisa lagi berada di bawah? Sampah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Kalian junior sampah tidak punya keahlian, tapi kalian baru saja mulai bicara, bukan? Untuk junior sepertimu, tidak peduli usia atau senioritasmu, kami dapat memperlakukanmu sebagai leluhurmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki hingga membuat kami takut? Jika kamu terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena memotong lidahmu sekarang. Tentu saja mereka berempat tidak marah karena takut, tapi mereka jelas menjadi gila karena provokasi dari seorang junior. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, kalau soal berbicara, bagaimana saya bisa lebih baik dari Anda? Sekarang semua orang begitu agung, saya harap Anda bisa terus melakukannya, jangan terdiam seperti orang bodoh. Lagi pula, jika demikian, maka kemampuan berbicaramu benar-benar berada pada level dewa sejati. Tentu saja aku bisa hidup sejauh ini karena aku berbeda denganmu. Dengan kata lain, aku lulus ujian menara, kata Han Sanqian sambil tersenyum lembut. Setelah mendengar ini, keempat orang itu langsung saling berpandangan, dengan keterkejutan dan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka, namun kebanyakan dari mereka masih tidak mempercayainya. Manusia serangga itu berteriak dingin di tempat dan berkata, anak nakal, apakah kamu membual dengan kami di sini? Apakah kamu pikir kami bodoh? Beberapa dari kami pernah memasuki menara sebelumnya, kamu ingin membodohi kami di sini. Karena beberapa dari kalian telah memasuki menara Linglong, bukankah kalian lebih yakin apakah aku telah berbohong? Han Sanqian mencibir. Segera setelah itu, Han Sanqian tersenyum tipis dan dengan tenang menjelaskan berbagai situasi di menara, termasuk ujian akhir yang paling sulit sekalipun. Setelah keempat orang itu mendengar hal ini, rasa jijik di wajah mereka tiba-tiba mulai berubah, dari cemberut menjadi tidak percaya, dan kemudian dari tidak percaya menjadi sangat terkejut. Sampai saat itu, mereka bertiga bersama-sama memandangi manusia pohon. Manusia pohon terdiam dan mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia tidak berbicara dan hanya mengangguk dengan tenang. Di antara keempatnya, dia adalah satu-satunya yang pernah berhubungan dengan Menara Linglong, jadi dia secara alami dapat membuat penilaian terbaik atas deskripsi Han Sanqian. Namun dari penuturan Han Sanqian, ia dapat yakin bahwa hampir semua yang seharusnya ia katakan benar, tanpa ada kesalahan. Jika seseorang belum mengalami hal ini, sekalipun ia berbohong lagi, ia tidak akan pernah bisa mengarangnya dengan begitu sempurna. Oleh karena itu, hanya ada satu akhir, yaitu dia memang pernah mengalami cobaan Menara Linglong. Kedua, meskipun beberapa ujian yang dia jelaskan kemudian belum pernah mereka lihat sebelumnya, sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah, tetapi dari sudut pandang seseorang yang juga telah mengalami banyak cobaan, ujian yang belum pernah dia lihat. Sebelumnya bisa menahan pengawasan. Terlebih lagi, hal yang paling penting adalah jika orang ini gagal lulus ujian, bagaimana dia bisa selamat dari ujian tersebut. Ada beberapa hal yang sangat sulit dipercaya, tetapi Anda harus mengakuinya. Jadi, anak ini benar-benar lulus ujian. Manusia serangga itu kehilangan kesombongan sebelumnya, membuka mulut dan matanya lebar-lebar, jelas tidak dapat sepenuhnya menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Manusia batu, yang sedang dalam keadaan marah, saat ini seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, dia menunduk dan menatap Han Sanqian, dan tidak pernah melakukan gerakan yang tidak perlu.
Tak perlu dikatakan lagi apa arti ujian ini bagi siapapun di sini, mereka semua adalah orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya demi ujian itu. Meskipun mereka terjebak di sini, mereka telah melihat banyak sekali orang yang datang ke sini untuk melapor seperti mereka. Tentu saja, mereka memiliki akhir yang sama dengan mereka. Jika tidak, bagaimana mereka bisa bertemu lagi di sini? Tapi sekarang, Han Sanqian. Tapi ini merupakan pengecualian. Harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya pengecualian. Melihat 4 orang yang saling memandang, Han Sanqian tersenyum, ada apa? Hanya hal-hal ini yang membuatmu tutup mulut. Apa yang baru saja aku katakan? Jangan takut setelah mendengar apa yang aku katakan. Kamu mengatakannya, apakah kamu mau saya untuk melakukannya dengan benar? Sayang sekali aku belum selesai berbicara. Cek, cek, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Lagi pula, melihatmu seperti ini, aku sangat takut kamu akan takut untuk mengatakannya. Kematian. Mendengar ini, beberapa orang saling memandang dengan tajam, hampir secara kolektif memandang Han Sanqian dengan tercengang. Bab 3437 Saya adalah penguasa dunia ini. Ingin mendengarnya. Katakan dalam hati mereka bahwa mereka tidak hanya ingin mendengarnya, tetapi mereka juga sangat ingin mendengarnya. Namun seperti yang dikatakan Han Sanqian, dalam keadaan mendesak ini, mereka sekarang sangat takut mendengar hal-hal yang membuat mereka merasa aneh dan mustahil. Atau dengan kata lain, suara-suara itulah yang membuat mereka merasa dingin, suara-suara itulah yang membuat mereka mengerti bahwa orang lain lebih baik dari mereka dan bisa melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Namun mereka semua membayar harganya dengan nyawanya, bahkan jiwa mereka selamanya terkurung di sini dan menderita segala macam penderitaan. Jika mereka tidak mengetahui apapun, akan sulit untuk melepaskan penyesalan di dalam hati mereka. Manusia serangga itu melirik ketiga temannya lagi dan melihat mereka semua tertekan. Dia tiba-tiba tersenyum, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Haha, apakah menurutmu lulus ujian akan mengejutkan orang banyak? Mungkin, jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sini selama bertahun-tahun, jadi tempat ini penuh sesak, dan hutan tidak dapat menampung jiwa tak berdosa lagi, jadi standarnya sengaja diturunkan agar orang yang beruntung bisa lewat. Dengan kata lain, orang itu perlu mempromosikan tempat ini. Lagi pula, berapa banyak orang yang mau datang ke sini meski mereka sudah mati tapi tidak hidup. Anak ini hanyalah alat propaganda di tangan orang lain, tapi dia dianggap sebagai pamer karena rasa merasa benar sendiri. Modal, lucu kalau dipikir-pikir. Setelah mendengarkan perkataan manusia serangga, manusia pohon jelas berpikir sejenak, manusia air berpikir sejenak, tiba-tiba tersenyum, memandang manusia pohon, dan berkata, apa yang dia katakan bukannya tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa orang ini jika Anda bahkan tidak dapat mencapai level dewa sejati, kualifikasi apa yang harus Anda andalkan pada keterampilan sejati Anda untuk menyelesaikan terobosan dalam uji coba? Mungkin saja dia digunakan sebagai alat propaganda, atau mungkin dia hanya ingin dia pergi dari sini. Singkatnya, ada ribuan kemungkinan, tapi yang pasti tidak mungkin menjadi lebih kuat dari kita. Han Sanqian tersenyum dan berkata, analisisnya sungguh luar biasa, dan kebenarannya sangat jelas. Bahkan, saya hampir mempercayainya. Tapi sayang sekali pemalsuan itu bagus tapi jauh dari kebenaran. Ketika manusia serangga mendengar ini, dia berkata dengan cemas, saudaraku, jangan dengarkan dia. Menurutku, bunuh dia dulu apapun yang terjadi. Bahkan jika anak ini benar-benar keluar dari persidangan, apa yang bisa dia lakukan? Lakukan. Jika kita membunuhnya, tak seorang pun dari tempat ini akan melewati Menara Linglong. Sui Ren juga tersenyum dan berkata, itu benar. Menurut kesimpulan saudara ketiga, anak laki-laki ini kemungkinan besar adalah juru bicara orang itu. Jika kita membunuhnya, itu bisa dianggap sebagai balas dendam kita atas apa yang terjadi. Manusia batu itu juga tiba-tiba memukuli dadanya dan meraung keras,
seolah-olah dia sedang melampiaskan emosinya dan menyatakan persetujuannya dengan cara ini. Manusia pohon itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Kamu benar, orang itu sedang memikirkan bagaimana caranya datang, tapi kami tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin seseorang keluar dari Menara Linglong, tapi kami benar-benar tidak membiarkan siapapun keluar." Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka berempat mengatur ulang situasi mereka dan bersiap untuk menyerang 3.000 kelompok Han kapan saja. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Orang yang kamu bicarakan satu persatu, jika tebakanku benar, kamu pasti mengacu pada buku 8 kehancuran, kan? Haha, kamu boneka, tukang perkakas, apa kamu tidak mengenal bosmu sendiri? Atau kamu berpura-pura tidak bersalah di depan kami, dengan sengaja tidak mengenal orang itu, untuk menutupi linglong yang kamu curi dari belakang?" Pintu. Tentang menara. Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Bukan itu masalahnya. Saya hanya menebak secara acak. Anda dapat memikirkan banyak hal. Saya tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Sebenarnya, alasan mengapa saya menanyakan hal ini terutama untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah salah paham," kata Han Sanqian. "Salah paham? Tentu saja, aku, Han Sanqian, bukanlah alat, apalagi boneka. Haha, kalau kamu masih menolak mengakuinya, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan dia," kata manusia serangga itu dengan dingin. Han Sanqian berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan mengangguk lagi, "Saya tidak berani, karena saya memiliki hubungan dengannya." Manusia serangga itu mencibir, tetapi Han Sanqian melanjutkan, "Namun, hubunganku dengannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lupakan saja, awalnya aku takut membuatmu takut, tapi sekarang untuk memperjelas, aku harus mengatakannya. Orang dari Bahuang Tiansu itu bukan bosku, tapi adikku." "Apa?" Bab 3438. Dia memang adikku. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, keempat orang itu tiba-tiba berseru kaget. Jika mereka tertegun dan meledak di dalam hati mereka melalui percobaan sebelumnya, maka ketika mereka mendengar ini, ledakan di dalam hati mereka akan memakan setidaknya ratusan reinkarnasi. Apakah Bahuang Tiansu adalah adiknya? Jika ini bukan lelucon, itu hanya akan membuat keempat orang yang hadir pingsan. Orang itu adalah dunia itu sendiri, penguasa dunia ini, dan ini dia adalah Raja Mutlak. Tidak seorang pun dapat menentang otoritasnya, dan tidak seorang pun dapat mengancam statusnya. Dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia di sini akhirnya mati di tangannya, dan bahkan jiwa mereka kini terkurung di hutan yang dalam ini, tak perlu dikatakan betapa kuatnya dia. Tapi kebetulan bos sebesar itu dipanggil adik laki-lakinya oleh seorang anak laki-laki dari umat manusia saat ini sangat mengejutkan. Namun di saat yang sama, hal itu juga membuat orang tertawa dan menangis. "Laosan, apakah ada racun pada seranggamu? Apakah orang ini keracunan dan mulai berhalusinasi?" Setelah manusia air terkejut, dia merenung dan mau tidak mau bertanya kepada manusia serangga itu. Manusia serangga di sana juga bingung ketika mendengar ini, dan memandang manusia air. Manusia air tersenyum tak berdaya, "Serangan saya adalah serangan air, dan tidak ada api, jadi tentu saja tidak dapat membakar otaknya." Manusia serangga itu menoleh dan memandang Han Sanqian, seolah-olah dia bertanya pada Han Sanqian, "Karena serangga tidak beracun dan air bukanlah api, lalu bagaimana otakmu bisa pecah?" Manusia pohon, yang telah menghalangi manusia serangga sebelumnya, tidak melakukan persiapan apapun untuk menghentikan manusia serangga dan manusia air saat ini. Dia memandang Han Sanqian dengan cibiran dingin. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, dia rasa jijik masih ada, itu yang paling penuh. Ya, bahkan Suren pun bisa mengerti saat ini bahwa Han Sanqian hanya sesumbar. Terlebih lagi, sepertinya dia terlalu tergila-gila dengan kesombongan sehingga dia hanya mengatakan apapun yang dia banggakan tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemungkinan dari perkataannya.
Dia menganggap buku surgawi 8 kehancuran sebagai adiknya. Bukankah ini setara dengan mereka, dewa sejati dunia Bafang, yang meminta dunia Bafang menjadi adik mereka? Betapapun kuatnya seseorang, ia tetaplah makhluk kecil yang hidup di atasnya. Betapapun kuatnya ia, sangatlah mustahil untuk menjadikan dunia sebagai miliknya. Hal ini sangat bertentangan dengan etika pada umumnya. Tentunya siapapun yang tidak bodoh tidak akan pernah menganggap serius perkataan seperti itu. Han Sanqian tersenyum tipis, sedikit bingung, menurutmu mengapa aku membual? Apakah kamu tidak membual? Tanya manusia air. Han Sanqian mengangguk, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dibanggakan. Sejauh yang dia ketahui, memang ada sesuatu yang sangat menyimpang tentang buku surgawi 8 kehancuran, tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, Han Sanqian tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, Han Sanqian telah mengalahkannya sebelumnya dan mengetahui nasib orang ini. Inilah perbedaan antara yang kalah dan yang menang, dan juga perbedaan antara melihat beberapa hal di antara keduanya. Ada tepuk tangan meriah, dan serangga beterbangan saat manusia serangga bertepuk tangan. Dia memandang Han Sanqian dengan dingin dan tertawa, haha, cantik, cantik. Kamu bisa menyombongkan diri tanpa wajahmu memerah atau jantungmu berdetak kencang. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kapan omong kosong semacam ini mulai berbicara omong kosong? Itu konyol. Kalau konyol, itu sangat lucu. Setelah manusia serangga selesai berbicara, 3 orang lainnya juga saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Manusia air tersenyum dan berkata dengan lembut, lupakan saja, berhentilah berbicara omong kosong dengan Raja Kulit Sapi. Jika dia terus membicarakannya, dia akan dapat mengatakan bahwa seluruh dunia adalah subjeknya. Dia benar-benar lebih baik daripada Lao San. Serangga yang berdengung di sekujur tubuhku sungguh menjengkelkan. Manusia serangga itu mengangguk, kakak kedua benar. Bukankah dia bilang pria itu adalah adik laki-lakinya? Tidak apa-apa. Jika kita berurusan dengan pria ini, bukankah pria itu akan menjadi adik di antara adik-adik kita? Hahaha. Hahaha. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga tertawa terbahak-bahak. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap keempat orang yang tertawa, dan tersenyum lembut, tidak apa-apa, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, kamu adalah sekelompok orang tingkat rendah. Setelah mendengar ini, mereka berempat langsung marah, saling memandang, dan menyerang Han Sanqian. Bab 3439-4 terbawah. Aku ingin kamu mati. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang ada di bawah. Bukan saja kamu menyebalkan dengan bualanmu, tapi kata-katamu juga berbau sampah. Aku akan membunuhmu dan menyeka pantatku dengan tubuhmu. Mengaum. Saat keempat orang itu meraung dan mengumpat, batu-batu besar, ular air, serangga terbang, dan ranting-ranting terbang menutupi langit. Taoti of Evil, jagalah batu itu dan serahkan sisanya padaku, teriak Han Sanqian, dan pada saat yang sama dia membuka kekuatan kekacauan di tangannya. Mengaum. Taoti of Evil meraung mendengar perintahnya, dan seperti seorang pria yang terjebak dalam sebuah barisan, dia langsung menuju ke manusia batu dan formasi batu raksasa. Berdengung. Dengan suara keras, 8 tubuh emas Han Sanqian tiba-tiba muncul, dan api surgawi serta bulan langsung terkondensasi di dalam pedang. Dengan tepukan tangan Han Sanqian, pedang giok itu terbang, menggerakkan api langit yang berubah menjadi naga listrik dan naga api roda bulan tiba-tiba menyerang serangga terbang. Apa yang dilewati oleh naga api adalah sepotong arang, dan apa yang dijarah oleh naga listrik juga merupakan sepotong abu. Ditambah dengan lari cepat pedang giok, ia sekuat bambu dan memiliki keberanian yang setara. Susunan kapak. 8 tubuh emas memisahkan cabang serangan, dan pada saat yang sama 10.000 kapak raksasa perunggu jatuh dari langit. Meskipun kapak perunggu memiliki kekurangan, bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Saat ribuan kapak raksasa jatuh, tak terhitung banyaknya cabang kuat yang patah seperti kayu mati.
Apakah hanya ini yang kamu punya? Ya Tuhan. Han Sanqian selesai berbicara, dan 8 mata emasnya mengamati 4 arah. Sangat mencemooh. Mereka berempat tercengang. Pada saat ini, pikiran semua orang terguncang. Suren adalah intinya, jadi dia secara alami memimpin dan berdiri. Lancang. Setelah kata-kata marah itu jatuh, cabang-cabang yang patah di udara disambungkan kembali. Pada saat yang sama, tanah pecah berkeping-keping. Tendon pohon yang sangat besar dan sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengebor keluar dari tanah, dan kemudian tiba-tiba melompat keluar, menyerang lagi. Han Sanqian. Han Sanqian memegang kapak raksasa di tangannya. Menghadapi serangan baru dari manusia pohon, sudah terlambat untuk mengatur formasi kapak. Dia langsung mengangkat kapak pangu di tangannya. Menghadapi pengepungan menyeluruh dari bawah ke atas seperti jaring laba-laba, Han Sanqian tanpa panik, potong saja semuanya. Sekalipun badan pohonnya cukup keras, dahannya cukup kuat, dan urat-urat pohon yang mencuat dari dalam tanah seperti tali besi. Logikanya, dengan kepadatan yang begitu tinggi, tentu saja sulit bagi senjata konvensional untuk menerobos. Ibarat tali yang mudah dipotong dengan pisau, tetapi jaring yang dijalin dengan tali tidak mudah dipotong. Namun prinsipnya sedemikian rupa sehingga terkadang prinsip tersebut tidak berlaku di tempat tertentu. Misalnya, di depan kekuatan absolut. Menghadapi senjata ampuh seperti kapak pangu, sekeras apapun kamu tetap tidak akan berpengaruh sama sekali. Dengan satu pukulan kapak, semuanya terbuka. Apa yang saya pikir adalah serangan percaya diri, tidak hanya tidak mencapai efek yang diharapkan, tetapi langsung terkoyak begitu dimulai. Hal ini tidak hanya mengejutkan 3 orang lainnya yang hadir, tetapi juga membuat manusia pohon penggagasnya tercengang. Han Sanqian mencibir, apakah kamu begitu terkejut dengan ini? Ini baru permulaan. Segera setelah dia selesai berbicara, menggunakan batang pohon untuk mematahkan dan urat pohon meledak, Han Sanqian mengaktifkan teknik pikiran Taiyan, langkah ilahi Taiksu bergerak, dan pedang ilahi 72 arah langsung menggunakan kapak alih-alih pedang, membidik pada inti manusia pohon besar itu tiba-tiba diserang. Keterampilan gerakan misterius, keterampilan pedang yang ganas, dan kapak yang menggantikan pedang telah membuat manusia pohon merasakan kekuatannya. Pada saat ini, manusia pohon tidak berani gegabah sama sekali, dan dengan panik memasang kembali batang pohon yang rusak. Saat Han Sanqian lewat, batang pohon yang patah berkumpul kembali dan dengan cepat berkumpul ke arah pengejaran Han Sanqian, yang pasti akan menghentikan Han Sanqian dan menyerang Han Sanqian pada saat yang bersamaan. Dengan dampak Han Sanqian, 8 tubuh emas juga menghilang pada titik tertentu dan bergabung menjadi satu tubuh. Manusia air yang tidak memiliki daya tahan akhirnya kehilangan daya tahannya saat ini dan dilepaskan sepenuhnya untuk sesaat. Melihat dampak Han Sanqian, Suiren mengertakkan gigi saat ini, kamu benar-benar penuh kebencian. Karena kamu berani mengabaikanku, baiklah, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Begitu dia selesai berbicara, tubuh orang ini berubah, tiba-tiba mengambil postur yang sangat aneh, dan tiba-tiba menyerang punggung Han Sanqian. Bab 3440, Pertempuran Melawan Surga. Ular air itu berputar, dan dengan ini sebagai pusatnya di dalam hutan, dalam radius beberapa mil, aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ribuan titik air, perlahan naik dari tanah, dan setelah sedikit lamban di udara sejenak, mereka dengan cepat menuju ke arah datang ke sini. Ribuan air mengalir seperti hujan, dan mengalir deras seperti ribuan anak panah. Saat ular air bergegas menuju Han Sanqian, tetesan air dari segala arah juga menyusut secara gila-gilaan ke arah Han Sanqian. Gemerincing. Setetes air jatuh dengan lembut ke tubuh Han Sanqian dan menempel di kulitnya. Han Sanqian merasakan sensasi kesemutan di kulitnya sejenak. Saat dia menunduk, dia melihat tetesan air di tangannya tidak tergelincir. Malahan itu mengeras di kulitnya seperti lem. Kemudian tampak menyusut dengan kuat, menyebabkan kulit Han Sanqian menyusut pada saat yang bersamaan.
Setetes air lagi jatuh ke tubuh Han San Qian, tidak jauh dari posisi tetesan air, hampir mengulangi langkah tetesan air sebelumnya, namun di saat yang sama, terjadi satu tindakan lagi. Mereka semakin dekat satu sama lain. Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba terbangun. Dia mengerti bahwa begitu semua air mengelilinginya, mereka akan menjebaknya sepenuhnya di dalam bola air. Pada saat itu, meskipun dia berada di dalam air, seharusnya lebih seperti tertanam di dalam semen. Bukan saja dia tidak bisa bergerak, tapi gaya tariknya membuatnya sangat tidak nyaman. Yang paling penting adalah Han San Qian juga menemukan tempat yang luar biasa kecil, tapi sangat menakutkan saat ini. Tetesan air yang jatuh padanya sebenarnya sangat kecil, tapi setelah menyentuh kulitnya, mereka menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Diperluas beberapa kali dalam waktu. Mereka semakin besar. Han San Qian dapat yakin bahwa setiap tetes air belum tersentuh oleh air lain setelah jatuh ke kulitnya, sehingga misteri pembesarannya dapat menakuti Han San Qian dalam sekejap, dan menghubungi air di sekitarnya saat ini. Gila dari segala arah, dan Han San Qian memiliki tebakan yang sangat berani. Alasan kenapa air semakin membesar bukan karena ada di luar, tapi karena mereka dengan panik menyerap air di dalam tubuhnya melalui kulitnya sendiri dengan cara tertentu. Bagaimana mungkin Han San Qian tidak panik dalam adegan seperti itu? Jika ia terjerat lebih banyak air, apa yang menanti Han San Qian tidak hanya sesederhana yang diperkirakan sebelumnya, ia bahkan akan tersedot hidup-hidup ke dalam mumi di tepi air. Seseorang harus menyingkirkan, atau mempertahankan diri. Tongkat hitam kecil adalah pilihan terbaik, tetapi tidak dapat melawan sekarang. Namun, Han San Qian telah memilih untuk mengambil inisiatif menyerang, dan tidak ada cara untuk mundur saat ini. Jika maju maka akan mudah terkepung oleh air dari seberang, dan jika mundur mungkin akan terjerat dahan, saat itu masih akan menghadapi kekalahan. Menunggangi harimau dan tidak bisa turun sepertinya menjadi kata sifat terbaik untuk kesulitan Han San Qian saat ini. Apa yang harus dilakukan? Han San Qian mengerutkan kening, serangannya terus berlanjut, tetapi pikirannya berputar cepat untuk memikirkan gerakan balasan. Tiba-tiba, Han San Qian menyeringai, jelas dia sudah memikirkan tindakan balasan untuk orang ini. Apalagi bagi Han San Qian, strategi ini tidak terduga dan menarik. Memikirkan hal ini, Han San Qian mengabaikan pertahanan apapun di tubuhnya dan malah memfokuskan seluruh energinya pada dirinya sendiri. Kemudian tubuhnya tiba-tiba berakselerasi lebih cepat dan bergegas menuju manusia pohon seperti sinar cahaya dan bayangan. Melihat ini, manusia serangga itu berdiri dan berteriak dengan keras, sambil berteriak kepada manusia air, "Hentikan dia, segera hentikan dia." Manusia air mengerutkan kening, itu hanya taktik yang bahkan manusia serangga pun bisa mengerti, jadi kenapa dia tidak bisa memahaminya? Menghadapi dikejar dan dihadang, satu-satunya pilihan yang diambil orang ini sekarang adalah menyerang manusia pohon dengan ganas, mencoba mengalahkan manusia pohon sepenuhnya sebelum dia menyerang, dan kemudian berbalik menghadapnya. Cara ini merupakan cara yang sangat umum untuk keluar dari serangan penjepit, namun sayangnya anak ini salah perhitungan. Seberapa cepat dia, dan seberapa defensifkah manusia pohon itu? Mencoba mematahkan serangan menjepit sebelum ini hanyalah sebuah fantasi. Jadi noob akan tetap noob, mereka tidak mengerti apa itu kekuatan sebenarnya, sehingga sampai saat ini mereka masih menggunakan beberapa jurus jadul yang membuat orang tertawa. Memikirkan hal ini, Suiren mendengus dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan di tangannya. Ledakan. Tetesan air datang dari langit. Pada saat yang sama, manusia pohon di sana juga memperhatikan hal ini tentang Han San Qian. Cabang-cabangnya menutup lebih cepat, tetapi Han San Qian tiba-tiba berhenti, dengan senyuman di wajahnya, menatap manusia pohon itu, lalu melihat ke belakang. Manusia air.